Selamat sore kawan-kawan sekalian, buruh di Indonesia dan khususnya di Jawa Timur. Hari ini Senin 22 Desember 2025, buruh Jawa Timur yang tersisa ini sedang melakukan pengawalan rapat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan di Hotel Luminor Sidoarjo. Jadi situasinya adalah kawan-kawan mengawal, sebagian ada di dalam, sebagian ada di luar ini, di tepi jalan. Namun kita perlu tahu kenapa kawan-kawan ini melakukan pengawalan. Jadi ada kawan-kawan SPSI, ada kawan-kawan FSPCAP, KSPS, KSPI, dan Garda Metal, FSPMI. Semua bersatu untuk melakukan pengawalan. Ya, kita akan tanya-tanya kepada pimpinan SPSB. Di sini ada Bung Ool. Bung Ool, taruh sini, beneran nyekel. Aduh. Nah, kok miring. Nah, ya, ini kawan-kawan ini sedang ngapain ini, Bung? Sedang mengawal rapat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan di Hotel Luminor Sidoarjo. Kita sedang menunggu hasilnya untuk putusan tanggal 24 itu. Kita sekarang lagi menunggu kabupaten kota yang belum mengirimkan rekomendasi dan usulannya, yaitu dari Pasuruan. Mungkin kita akan sampai malam dan sudah kami instruksikan kepada kawan-kawan yang belum pulang bekerja nanti untuk mengawal biar segera selesai dan kita kawal sampai tuntas. Dan insya Allah nanti kalau nggak ada udur besok dan lusa, terutama lusa, itu penetapan maksimalnya putusan UMK di Provinsi Jawa Timur. Kita mungkin akan mengawal sampai tuntas, walaupun sampai nginep kita akan kerjakan di sini. Mungkin itu aja, Mas. Ya, mungkin Bung Ool bisa menceritakan sebelumnya apa yang kemarin terjadi, terkait mungkin pembahasan di terutama unsur pekerja, Dewan Pengupahan Kabupaten unsur pekerja. Itu prosesnya seperti apa kemarin, mulai kapan, di mana bisa di untuk khususnya di Sidoarjo kemarin kita sempat mengawal unsur Dewan Pengupahan dari Kabupaten Sidoarjo, unsur dari pekerja. Kita awal rapat itu kalau tidak salah hari Jumat itu kita diselenggarakan di kantor RTMM itu sampai jam 12 malam. Kita mengawal Dewan Pengupahan unsur pekerja yang direkomendasikan ke Bupati untuk ditandatangani. Kita rapat di Sekda. Kalau tidak salah hari Jumat kemarin kita mengawal bersama elemen yang lain, SPSB. Di Sekda itu sampai keluar angka itu 3. Kalau tidak salah itu dari unsur Apindo itu 0,5, dari pemerintah 0,7, dan kami dari unsur pekerja itu kita mengusulkan 0,9 dan akan kita kawal sampai penetapan Pergub itu. Jadi yang dimaksudkan tadi adalah indeks tertentunya ya? Iya, jadi poin-poinnya yang tertentu aja. Jadi kita kemarin mengawal sampai segitu intennya, Mas. Itu aja. Terus cerita terkait UMSK sendiri seperti apa yang kalau UMSK kemarin kita rapat di Dewan Pengupahan, kita dari masing-masing federasi, dari masing-masing organisasi SPSB yang ada di Sidoarjo, kita merapatkan barisan terkait masalah pengisian KBLUI-nya. Jangan sampai tertinggal walaupun itu hanya satu KBLUI. Jadi kemarin kita memang benar-benar mencicili
koordinasi KBLUI biar masuk semua khususnya di Kabupaten Sidoarjo. Jadi jangan sampai tertinggal. Insya Allah untuk Sidoarjo, untuk UMSK masuk semua, Mas. Oh ya. Insya Allah. Terus untuk yang tahun ini apa tadi? Lima. Nah, untuk KBLUI, untuk angka yang 4 digit itu sudah tidak dipakai, dan yang dipakai itu sekarang itu yang 5 digit. Jadi kemarin kita sempat lamanya ya di situ terkait masalah UMSK. Jadi kemarin revisian yang KBLUI yang lama dengan KBLUI yang baru. Jadi yang 4 digit sudah tidak dipakai, yang dipakai yang 5 digit itu, Pak. Nah, sebagai edukasi, KBLUI sendiri itu apa sih yang dimaksud? Nah, KBLUI itu adalah menunjukkan bahwasanya nanti kita masuk ke sektor sektor apa kita kan nanti contoh semisal kalau misalnya di sektor kimia dasar atau kimia indeks atau tinta atau dan sebagainya kan di situ nanti terlihat KBLUI seperti yang 5 angka itu tadi. Jadi mungkin itu, Mas, untuk tambahannya, Mas. Oh itu. Terus kemarin dari hasil tersebut kan dibawa ke dirapatkan bersama dengan pengusaha dan Disnaker. Seperti apa hasilnya? Nah, kalau dari kemarin hasilnya ternyata dari yang keberatan itu dari unsur Abindo. Itu dia tetap kekeh dengan 0,5-nya dan untuk MSK-nya kita katanya terlalu tinggi. Oh, gitu. Ya, mereka tetap kekeh dengan pendiriannya 0,5 tanpa UMSK. Tanpa UMSK ya. Tetapi kita tetap bekerja, tetap mengajukan sesuai PP 49 tahun 2025 yang telah ditentukan sama Presiden. Oh gitu. Kalau pemerintah sendiri seperti apa sikapnya? Pemerintah sendiri kemarin sifatnya terlalu terkait masalah UMSK, mungkin mereka akan menjalankan tapi dengan sifatnya kehati-hatian itu. Oh, itu ya. Ya. Tetap akan kita kawal, Mas, terkait masalah itu. Dan hasilnya rekomendasi Bupati UMK, baik UMK dan UMSK sudah clear ya? Clear untuk Sidoarjo, insya Allah. Ya. Oke, jadi demikian dan semua elemen SPSB mengawal ya? Ya, mengawal, Pak. Sampai malam itu, Pak. Ya. Sampai malam. Dan kemarin hari Jumat, alhamdulillah kita tidak sampai nginep di Sekda di Kabupaten Sidoarjo. Tidak sampai seperti kabupaten-kabupaten kota yang ada di Indonesia. Kemarin Sidoarjo, alhamdulillah lempeng-lempeng saja, Pak. Aman ya? Ya. Oke. Harapannya apa? Harapan kami untuk penetapan nanti dari Gubernur Jawa Timur terkait masalah UMK, karena ini menyangkut masa depan pekerja 1 tahun ke depan. Harapan kami jangan terlalu seperti tahun-tahun yang lalu penetapannya. Ojo rewel lah. Jadi intinya seperti itu. Jadi biar berjalan mulus, kita mengawalnya juga enak. Selaku gubernur, selaku pemangku kebijakan, tolong dipertimbangkan dengan baik. Jangan sampai melanggar ketentuan seperti yang tahun kemarin, sampai tidak sesuai apa yang harus diinstruksikan Presiden kepada Bupati atau Gubernur yang ada di Provinsi Jawa Timur. Oke, terima kasih Bung Ol. Ya, selanjutnya kami mohon dari MSPMI Bung Narwoko. Gini. Nanti juga saya minta Bung Afan. Gini. Iya. Iya. Kalau dari MSPMI sendiri hari ini seperti apa? Kenapa sih kok teman-teman ini harus melakukan pengawalan itu? Ya standar saja ya. Selama ini kita memahami ya, upah di Indonesia itu nggak bisa kita ini menunggu kemudian apa kata pemerintah, karena dalam sejarahnya, dinamikanya kita sudah melakukan semua hal, mulai dari survei KHL versi pekerja, kemudian mengusulkan versi pekerja, melakukan koordinasi, melakukan rapat-rapat, bahkan sampai menyampaikan ke Kemenaker langsung di Jakarta ya, bahkan sampai ke DPR RI. Selama ini selalu masih belum maksimal. Kesulitan kita selama ini ya memang itu tidak ada standar yang benar-benar menggambarkan dari semua pihak.
Artinya kalau upah minimum berarti harusnya kan mengarah kepada pekerja. Tapi selama ini kan pekerja tidak benar-benar dilibatkan dalam membuat regulasi. Itu pun bisa diketahui sendiri aturannya terus berubah. Jadi pemerintahannya baru, presidennya baru, nanti berubah lagi. Tidak ditingkatkan, malah sekian waktu, paling tidak dalam 10 tahun terakhir ini kan terus menurun. Dari Undang-Undang 13 ketenaga kerjaan, kemudian ke PP 78, ke Undang-Undang Cipta Kerja terus menurun. Muncul istilah dan angka variabel yang itu di bawah 1%. Otomatis kan berapapun nilainya, kalau itu di bawah 1% kan jelas berkurang. Nah, selama ini yang sebelumnya itu saja itu masih harus aksi-aksi seperti ini. Dan terkadang ketika ada regulasi, itu kan berkumpul di satu meja, itu kan 3 kepentingan.